minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbinglah jiwa menyampaikan kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah masih dihadirkan tamu-tamu Allah yang luar biasa, yang dimampukan, diperjalankan sampai ke tempat ini. Kita dari mulai sini dulu. Ini ada Pak Gatot, yep. Ada Pak Suryadi, ada Pak Nardi. Ini ada apa, siapa Pak? Adi. Pak Andi. Adi. Oh, Adi, Pak Adi. Nah, ini ada Bang Guntoro ya. Bang Guntoro ya. Guntoro ya. Ada Bang Guntoro, alhamdulillah. Nah, ini ada Bang Bobi. Aduh, saya lupa mulu Bang Bobi nih. Luar biasa Bang Bobi. Alhamdulillah. Ini ada Bang Mulyadi Bang Musali. Panggilannya Bang Mul. Bang Mul aja dah ya, biar gampang. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan malam ini tema kita adalah memahami makna jaminan Allah lebih dalam lagi menggunakan kesadaran jiwa kita. Nah, kalau menurut akal pikir, biasanya begitu nih. Kita bisa bedakannya nih. Kalau menurut akal pikir kita, namanya dijamin, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah doa lagi, kan gitu, nggak usah usaha lagi. Nah, itu menurut akal pikir. Tapi menurut pakai kesadaran, jaminan Allah itu tidak pasif, tapi aktif. Sekarang kita sadari aja kalau nggak percaya. Napas itu jaminan Allah bukan? Sehat itu jaminan Allah bukan? Bisa bergerak itu jaminan Allah bukan? Jaminan semua. Kita bisa makan, bisa minum, bisa ikhtiar. Jaminan sebenarnya kalau kita gunakan kesadaran. Kita sadari diri kita itu tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nah, kesadarannya di situ. Baru kita akan memahami jaminan seperti apa yang dimaksud. Tapi kalau pakai akal pikir pasti ngebloknya begitu. Wah, Yusuf nih ngomong jaminan berarti nggak usah kerja. Udah tidur aja di rumah. Nah, ini salah paham. Kalau pakai kesadaran memang dijamin semua milik siapa? Nah, semua sudah disediakan oleh Allah, yang di langit maupun di bumi. Nah, kalau kita sudah sadar semua milik Allah, masih mau kita ngakuin mampunya saya, bisanya saya, hasil kerja saya. Nah, itulah yang disebut makna dijamin oleh Allah menggunakan kesadaran jiwa kita. Sehingga apa? Tidak ada lagi rasa pengakuan. Sehingga apa? Disitulah zero, kosong. Egonya ya berfungsi sesuai fungsinya. Tetap ada, tapi sesuai fungsinya. Jadi pakai kesadaran itu bukan berarti nggak pakai pikiran. Pakai kesadaran itu bukan berarti nggak pakai perasaan.
Pakai kesadaran itu bukan nggak pakai akal. Semuanya itu kan berfungsi sesuai fungsinya di saat kita menggunakan kesadaran. Contoh ringan tadi kita udah ngobrol sama Damul, Pak Mul. Bedanya kesadaran dengan pikiran gimana, Bang? Contoh, Abang mau ke sini, mau ke Jengki, pakai pikiran, pakai akal pikiran. Mikir nih, wah hujan. Pertama, pikir kan, hujan nih, bahasa ntar ini ntar. Nah udah itu, mikir lagi, wah nggak ada duit tuh, malu nih, nggak barang bawa. Nah pikiran tuh. Nah karena kita pakai pikiran, masuk setan tuh cepat. Dah lu di rumah aja. Tuh, kira-kira kegoda nggak? Malu, lu malu nggak bawa apa-apa, lu di rumah aja. Coba berhenti udah. Mau tadinya istiqomah ya berhenti udah. Kalau kita pakai pikir. Tapi kalau pakai kesadaran, sadari dulu Allah. Oh iya ya Allah, ada acara nih malam Sabtu rutinan. Bismillah, Allahu Akbar. La haula sudah jalan. Tapi di saat kita berjalan karena Allah, pikiran ini kan berfungsi. Nyetir motor kan pakai pikiran, pakai penglihatan, pakai perasaan. Tapi sesuai fungsinya gitu loh. Jadi nggak terhalang dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau menggunakan kesadaran. Nah, begitu dia nyampe ke sini, alhamdulillah. Nggak bawa apa-apa pun nggak masalah, karena di sini itu nggak diajarkan untuk bawa apa-apa. Kalau udah niat silaturahmi karena Allah, udah lakukan. Wong udah dijamin oleh Allah. Allah nyuruh udah pasti ya dengan jaminannya. Kita hidup di dunia ini udah pasti dengan jaminannya kan gitu. Gak usah ada keraguan lagi. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau kita belajar zikir nafas, terus ngadain majelis, masih mikir nih, aduh, ntar nyuguhinnya gimana? Kopinya gimana? Beli gasnya buat masak airnya gimana? Ya, jadi udah. Kalau memang mau karena Allah lakukan, ya udah nggak usah pakai dipikir-pikir. Kalau pakai kesadaran itu pasti ada dibuktikan. Tuh, jaminannya nyata. Nah, kalau bukan Allah yang gerakkan, siapa? Itu dalam hal makanan, minuman. Tubuh aja ini kan kalau kita sadarin, semuanya jaminan. Nah. Cuman orang tuh nggak mau dibilang itu jaminan dari Allah. Karena apa? Masih merasa dirinya yang punya, dirinya yang bisa. Lu kalau bukan gua yang jemput lu nggak bisa jalan lu. Itu. Nah itulah keegoan dalam diri kita. Kita akan paham di saat menggunakan kesadaran. Oh ini ego gua nih. Oh ini murni nih dari Allah. Nah, itu yang tadi udah mau ceritakan, Bang. Saya ngalamin minum kopi, tiba-tiba masuk lalat kecil tuh. Tiba-tiba saya memahaminya, kopi itu bagaikan dunia. Nah lalat ini yang rakus dengan dunia. Ini tenggelam, Bang. Nah itu yang ngajarin siapa kalau bukan Allah? Nah itulah kesadaran. Membaca tanpa ada tulisan. Kebaca itu. Yang kedua, Bang, lalatnya masuk nih. Loh. Tapi pemahamannya, oh kalau nggak ditolong Allah nggak mungkin bisa keluar. Ini yang disebut pertolongan. Nah, masuk lagi pemahaman. Nah itulah cara Allah. Allah memberikan pemahaman secara langsung melalui pembelajaran-pembelajaran yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah yang disebut makna berguru ke Allah. Allah yang ngasih tahu. Tapi bukan dengan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa obrol-obrolan gini, enggak, tanpa kata, tanpa suara, tapi kita paham. Ngerti itu. Oh ini. Itulah menggunakan kesadaran. Nah kalau sekarang kita udah mulai mengerti, dijamin oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kira-kira masih mau bingung nggak? Masih ya tuh ada manusiawi. Nah ini.
Ya memang saya juga ngalamin begitu. Pas lagi bingung pusing, wah manusiawi. Kalau nggak bingung ya bukan manusia. Masih Jawa. Ya kan? Klasik. Nabi aja masih bingung aja. Itu. Masa umatnya mau sok-sokan nggak bingung? Maksudnya di sini itu nggak bingung itu tidak terganggu dengan rasa bingung tadi. Di saat situ nyadarin nggak punya duit, diem dulu sadarin Allah. Oh ya nggak, saya nggak punya duit ini yang ngasih Allah. Yang bikin bisa punya duit ya Allah. Udah terima, serahkan kembali. Itulah yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diuji oleh Allah selalu mengatakan innalillahi itu dalam kesadaran, bukan diucapin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Dalam kesadarannya. Yang ngasih Allah, yang bisa menyelesaikan Allah, kembalikan ke Allah. Ya kan, pakai kesadaran. Habis itu apa? Jalankan. La haula. Atau minta petunjuknya, ya Allah, aku harus ngapain? Tiba-tiba ngerti tuh, temuin si Nardi tuh. Nah, Assalamualaikum, misalnya, kebeneran lu datang. Ayo ikut gua. Berarti dibawa ke orang yang mau jual tanah misalkan. Jadi dapat komisi. Tuh begitu cara Allah kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak paham, nggak sadar kalau itu adalah perbuatan Allah. Kalau itu cara Allah menolong kita. Kadang-kadang kita itu nyari-nyari pertolongan Allah yang wah. Ya kan? Nggak punya duit, ada yang ngirim duit. Nah, nyarinya yang begitu doang. Padahal kalau mau disadarin, lu napas ya pertolongan, lu ngedip ya pertolongan, lu bisa melangkah ya pertolongan, ibaratnya begitu. Kalau pakai kesadaran. Jadi nggak pakai dicari-cari lagi. Karena apa? Semua fasilitas sudah disediakan oleh Allah dalam tubuh kita. Akal pikir kita, perasaan kita, tangan yang masih keker, kaki yang masih sehat. Coba kalau yang dikasih lihat stroke tuh. Bengkor sebelah, nikmat tangan sama kakinya diambil sebelah sama Allah. Repot ya hidup di dunia. Repot. Cobalah kita mari sama-sama untuk mengaplikasikan kesadaran ini, kita gunakan lebih dalam lagi untuk mentafakuri, untuk kita lebih masuk ke dalam diri ini, agar kita lebih memahami Allah yang dekat itu seperti apa. Allah yang maha mendengar itu seperti apa. Allah yang maha penolong itu seperti apa. Jangan sok-sokan. Lu kok gak kerja? Belum ada perintah dari Allah. Kampret juga ini, males. Pasti sebenarnya itu ada. Cuman kadang-kadang tercampur itu tadi. Udah dijamin sup, diem aja di rumah, gak usah kemana-mana. Setan yang bisik-bisik, ya kan? Di akal pikir kita tuh. Nah kalau kita gak sadar ke Allah, ngikut itu dah. Iya ya, kata Allah, ya suruh diem nih. Ya udah mulai dah tuh. Ngaco dah. Karena gak pakai kesadaran. Sebenarnya kalau pakai kesadaran, ya amanah itu terus berlanjut. Bang. Sebenarnya gak usah nyari kerjaan. Tapi kerjakan aja apa yang kau mampu saat ini, yang dimampukan. Makanya kalau pakai kesadaran, otaknya jadi cerdas. Pakai kesadaran, akal ini makin jernih. Pakai kesadaran, hati ini makin bersih. Nggak seutuhan. Mau usaha nggak ada modal, udah diem. Mau kerja nggak ada yang ngajak, ya diem aja di rumah, ya gimana? Kalau kita gunakan kesadaran, sebenarnya banyak yang gratis-gratis itu, banyak bang. Cuman kita itu gengsi, bener nggak? Ego, sorry kalau gua harus begitu mah, ya kan? Apalagi dulu diproses jadi bos, ya kan? Apalagi dulu diproses pernah banyak duit. Naik mobil kemana-mana. Sekarang jalan kaki. Ego kita tuh main di situ. Bisik-bisik terus tadi ya. Itu
Sebenarnya kalau kita sadari, semua itu ada solusi. Makanya saya sekarang, ayo kita sama-sama mengaplikasikan sebuah zikirhu Allah ini dalam aplikasi kehidupan. Mengaplikasikan sebuah zikir 3T ini dalam aplikasi kehidupan. Dalam gerak, bukan dalam sebutan. Dalam laku. Kalau kita benar-benar aktif kesadaran kita, solusi itu pasti ada. Saya yakin. Allah itu pasti kasih solusi. Tapi awal-awal prosesnya ya begitu, ngaco dulu emang kadang-kadang. Saya aja begitu, ngaco dulu kadang-kadang. Niatnya mah bagus. Nanti suatu saat kalau ada jamaah baru yang bingung, butuh duit, saya kasih duit. Oh, keren gak tuh? Butuh kontrakan, saya kontrakin. Dulu tuh udah sempet begitu kesadaran yang itu. Wah, tapi apa? Nafsu itu ternyata. Oh, mau ngelebihin Allah lu. Nah, sekarang baru saya dipahamkan. Saya gunakan kesadaran, lalu saya aktifkan akal pikir ini sesuai fungsinya. Gimana caranya nih agar bisa nolong? Tapi dengan satu syarat, harus buang ego. Yang tanpa modal, yang gratisan. Ya emang gratisan kalau mau disadarin, semuanya gratisan. Cuman karena merasa kita yang punya, merasa kita yang mampu, oh ini kan hasil kerja gua. Ya kan? Begitu sadar semua milik Allah, semua jaminan Allah, masih mau mengaku juga lu. Dikejar. Hah? Dikejar. Coba. Akhirnya apa? Dikasih pelajaran, nggak punya apa-apa, diambilin semua fasilitasnya, sampai ijazah ditahan. Ayo, mau ngapain lo? Nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa, mau kemana lo? Kata Allah. Berharap terus sama lu, kecewa lagi. Ini sebenarnya Allah tuh lagi ngajarin berserah lo. Nih, sini, adaku, kata Allah. Coba. Kesadaran, berserah kau. Dibimbing kok. Nih, gini. Ada solusi. Cuman kadang kita ego. Merasa mampu, merasa bisa. Sehingga tidak terbaca petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan nyata. Karena tertutup dengan ego kita tadi. Merasa mampu kita tadi. Makanya kenapa harus dinolkan ego ini? Yaitu agar kita bisa membaca, menggunakan kesadaran. Kalau sudah benar-benar dirinya, jiwanya itu menyadari, nggak ada daya dan upaya. Nah, kira-kira gimana? Masih ada pengakuan? Ya ada. Nah, disitulah baru kita akan memahami bimbingan Allah. Kalau udah nggak ada lagi, kosong sudah, di situ akan paham. Walaupun awal-awal bingung. Kita nggak ngerti. Saya aja begitu sama. Awal-awal begitulah. Kok bisa begini ya? Ini maksudnya apa ya? Tapi lama-lama begitu saya dengar penjelasan dari pembimbing, Pak Pur, begini-begini. Oh, ini yang disebut pana. Oh, ini yang disebut chip. Oh, ini duduknya kesadaran. Itu dalam laku. Kita ngalamin dalam laku, nggak ngerti, tapi akhirnya dipahamkan sama Allah. Ini loh, ini loh. Tapi nggak bisa diulang-ulang, Bang. Kendaknya dia. Saya pengen panah ya Allah, saya pengen sip go ya Allah, ya nggak bakalan bisa. Karena itu tercampur dengan keinginan nafsu tadi. Makanya kalau belajar DN nggak bisa-bisa, jangan pengen bisa. Terus gimana? Lakuin aja semampunya, sebisanya. Nggak usah pakai ngikut-ikutan yang lain. Tata caranya udah dikasih. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah doa, ya Allah bimbing jiwa raga ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu. Udah diem, ngikuti, sadari napas, udah. Semampunya aja, nggak usah nyari-nyari. Oh meluas, oh ini nggak usah, udah. Ntar juga dipahamin.
Semakin kita pikir meluas itu kayak gimana, ya kagak paham-paham. Malah mikirin orang. Nah. Oh iya. Nah, mikirin, kok dia bisa gua enggak? Mikirin orang. Coba. Orang lain. Gimana sih? Salahin dah pembimbingnya. Enggak bener nih pembimbingnya nih. Nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai. Pembimbingnya tatoan sih gitu. Gitu ntar ujung-ujungnya. Padahal ya itu tadi, di saat mau ke Allah harus dilepas semua, dipasrahkan. Jangan ada lagi rasa memiliki, rasa kemampuan, keinginan. Tapi kan saya ingin mencari ridhonya. Tong, lu lahir ke dunia itu udah ridhonya Allah. Kalau nggak diridhoi lu nggak lahir. Ya tapi kan, ya terserah lu dah. Kan gitu. Tapi kan harus dicari ridhonya. Lu mau cari kemana? Kalau ridho Roma iya bisa lu cari. Kita lahir, kita hidup di dunia ini udah atas ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho emang bisa gitu hidup. Nah itulah bedanya kita menggunakan kesadaran. Kita sadari semuanya. Kalau pakai akal pikir, ya dicari-cari ridhonya nih. Oh harus mencari ridho orang tua, ridho Allah, ridho ini. Cari. Lemak lu kalau udah ridho gak bakal ngelahirin lu. Kan gitu bang. Makanya kita dilahirin sama emak gitu, emak kita ridho, kita keluar. Kalau kagak dia ridho, udah diaborsi sama dia tuh. Minum racun udah. Cuman memang dalam aplikasi kita kadang-kadang ya begitu. Itulah proses. Kenapa sih dibiarin anak ini songong sama orang tuanya? Kenapa sih dibiarin orang tuh pada mabok-mabokan, pada minum-minum, pada zina sama Allah? Lah itulah perannya masing-masing. Di situ ada pembelajaran bagi dirinya dia masing-masing. Jangan pakai ikut-ikutan kita jadi hakim. Oh goblok lu mabok mulu. Dulu aja lu sama begitu. Jangan so suci lu gitu, dibalikin. Nah, coba pakai kesadaran. Nah, nanti saya akan coba untuk mengaplikasikan gitu bang. Bagi teman-teman yang memang sedang kesulitan dalam ekonomi, ayo kita ngumpul, kita ngobrol, kita buka pakai kesadaran. Mau pakai konseling Quran boleh, mau pakai apa boleh, mau patra, mau silatun. Nah, setelah aktif kesadaran itu kita rembuk otak. Akal pikir pakai gitu loh. Sesuai fungsinya, pasti ada solusi. Kan udah diajarin Nabi begitu kan. Dia panggil sahabat-sahabatnya. Gimana nih? Tapi kan sebelum itu dia pada ke Allah dulu. Selesai udah ke Allah baru diobrolin. Masalahnya apa? Nah, pendapat kamu gimana? Nah, itu yang sebenarnya zikir yang aplikasi itu. Berbagi, saling tolong menolong, memberikan sebuah solusi dengan kesadarannya ke Allah. Kadang-kadang kita gebleknya merasa mampu itu. Biarin gue sendiri aja sanggup. Gak perlu ke Yusuf, ngapain nih? Jawaban dari dia cuma Allah-Allah doang, puyeng gue. Makanya kita sama-sama, ayo. Kita jangan menutup diri kita. Mari kita sama-sama berjalan bersama. Belajar bersama, berlatih bersama. Untuk apa kita tiap malam begini kalau nggak ada aplikasinya? Masing-masing aja gitu. Ya kan prosesnya masing-masing. Memang benar prosesnya masing-masing. Cuman ini pengaplikasian ini harus jalan. Ya kan? Di situ buktikan sifat Rahman Rohimnya itu, hadirkan. Nggak pakai tenaga pikiran kan gitu kan yang diajarkan kan? Nggak ada harta, dia pakai pikiran, nggak ada pikiran, ya gila aja kan gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya dalam ibadah itu luas. Zikir itu pun kalau kita mau paham, zikir yang sungguhnya yaitu dalam gerak, dalam kita berkomunikasi. Waalaikumsalam. Nah, bang kita, Bang Rudi. Alhamdulillah. Ya.
Jadi paham ya, insyaallah ya teman-teman ya. Nah jadi kita mulai aplikasikan sekarang itu zikirku Allah itu bukan hanya disebut-sebut, bukan hanya duduk timpu. Kita aplikasikan juga yang namanya zikir 3T, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita aplikasikan juga yang namanya ATP, amanah tanda perintah. Ayo kita sama-sama laku sekarang. Dan mulai kita murnikan tauhid kita untuk lurus ke Allah. Jangan mau dibego-begoin lagi. Gak bisa lurus ke Allah, jalan juga belok-belok. Nah ini setannya, ya kan? Memang dalam perjalanan pasti ngalamin namanya lika-liku. Tapi kalau kesadarannya lurus ke Allah, nah ini tauhidnya nih, harus tetap menuhankan Allah. Jangan menuhankan yang lain, hilangkan yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Jangan lari lagi menggunakan amalan, jangan lari lagi menggunakan orang sakti, dukun, duduk tekun, ya. Jangan DN-nya dijadiin Tuhan. Ada masalah DN, ada masalah silatun. Yang Tuhan yang mana nih? Nah, coba. Jangan amalan perbuatannya yang jadikan itu Allah. Nah disitulah tauhid yang murni lurus. Minta petunjuk ke Allah. Metodenya bisa macam-macam. Mau pakai DN, mau pakai sholawat, mau pakai apa. Tapi dengan kesadarannya lurus dulu. Sehingga jelas di situ. Begitu ada solusi, begitu ada jalan, nyadarinnya oh iya ini petunjuk Allah, ini arahan dari Allah. Ini solusi dari Allah, kagak nuhankan sholawatnya. Tuh kan, gua sholawat ada rezeki. Coba. Kalau nggak sholawat, enggak nih. Ngaco lagi. Ya kan? Belajar udah 3 tahun, 4 tahun, masih begitu-gitu aja, makan percuma. Untuk apa? Nggak ada peningkatan kalau kata istri saya. Belajar mulu. Kapan naik tingkatnya, belajar mulu. Tapi ya bener juga itu. Nah, makanya di sini baru alhamdulillah. Tadi saya dapat ilham untuk mengaplikasikan. Ayo bareng-bareng. Kumpul sini. Kalau memang nggak ada pekerjaan, nggak ada ini, kumpul sini kita diskusi. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan kesadaran ke Allah dulu, sama-sama. Ya, ibarat pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu. Cuman tiap hari ngomongin Allah, 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 tapi kagak yakin Allah nolong, coba. Ya kan? Kita omongin kekuasaannya. Tiap hari ngomongin nih sama orang. Wah, kuasa Allah gini, gini, gini. Begitu pulang ke di rumah sendiri, kagak yakin sama kuasanya itu. Coba dah. Bener nggak? Ngalamin nggak? Iya sama kayak begitu. Bodoh aja kalau kata Pak Pur. Ngalamin saya begitu. Ya kan? Yang dibanggain apa? Wow, pengalaman saya nih, proses saya nih, bangga. Sampai rumah sendiri sedih lagi. Priamat ya Allah. Coba. Dulu lagi cerita mau bangga bener. Wow, cuman itu doang loh yang dibanggain. Allahnya mana? Cobalah kita sama-sama ayo bareng-bareng perkuat silaturahmi dengan silaturahminya ini karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau ada kepentingan yang lain pasti itu kecewa. Silaturahmi karena arisan. Nggak ada yang bayar seorang, udah ngambuk, udah bubar. Ya? Pengen silaturahmi kayak gini dimintain apa namanya? Udunan, si kelasnya gitu. Besok-besok bubar ini. Yang nggak udunan dicemberutin. Yang nggak udunan dia mikir, wah gua nggak udunan, bayarin gimana? Nggak punya duit dia. Akhirnya apa? Kemakan perasaannya. Besok nggak datang lagi ah. Malu ah. Coba kalau karena Allah. Sampai kapanpun insya Allah istiqomah.
Katanya yakin Allah Maha menjamin. Situ masih kurang yakin aja kenyataannya. Iya, tapi kan manusiawi. Iya, lu manusia, emang lu setan. Justru kita itu agar jadi manusia yang kenal dengan Tuhannya, taat dengan perintah Tuhannya, lakukan segala sesuatunya karena Tuhannya, jangan karena yang lain. Walaupun memang dalam aplikasi kita itu memang masih terbentur-bentur, terseok-seok, ya wajar. Itulah proses. Oh, kalau langsung jadi lurus, oh ya, jadi suci, oh udah bahaya lagi, ngaku Tuhan lagi. Repot. Ngaku paling suci lagi, yang lain masih kotor. Aduh. Yang belum saya aplikasikan ini, saya taat pada orang tua dari dulu. Masih ngelawan sama orang tua. Terus terang aja, belak-belakan. Tapi apa? Itulah proses Allah bagi diri saya. Jangan diikutin, maksudnya gitu. Nanti juga disadarkan. Suatu saat nanti ada titiknya. Oh, ternyata gue harusnya begini pada orang tua gue, pada adik-adik gue, pada istri gue, anak gue. Itu diproses sama Allah. Sekarang masih ego kita. Udah amat. Dan itu saya alamin. Tapi saya yakin, ya Allah, Engkau memprosesku dan Engkau akan merubahku. Suatu saat nanti pasti dirubah. Saya minta ke Allah agar lebih bisa taat sama orang tua, agar bisa lebih hormat sama orang tua. Karena di dalam ajaran agama kan dikatakan surga ada telapak kaki ibu kan itu. Tapi bukan surga yang kita bayang-bayang begitu. Ya, ridho Allah itu ridho orang tua, di situ maksudnya. Walaupun memang kadang-kadang kita itu nyimpen dendam kepada orang tua. Si kecil gue kagak diurus sama mama gue, kagak diurus sama bapak gue disiksa sama bapak gue dulu. Misalkan gitu. Nah, rasa dendam itulah yang sebenarnya akhirnya kita itu tidak bisa connect. Susah connect itu, yang putus nyambung. Tapi itulah cara proses Allah memahamkan. Misalkan punya anak belum bisa menafkahi anak karena udah cerai misalkan. Dosa lu begini. Gak usah pakai diajarin, gue ngerti. Cuman gue belum mampu, belum dikasih kemampuan untuk ngasih. Mau bilang apa? Ya tapi kan lu bego gini, lu udah kenal Allah gini. Misalkan ini. Nah, jadi kenal Allah itu bukan untuk gitu-gitu. Jadi agar kita itu sesuai apa yang dikehendaki. Dengan selalu meminta pertolongannya, dengan selalu mengharap. Istilahnya dikuatkan dalam menjalankan. Memang kalau dirasa mah rasa perih. Hidup ini banyakan perihnya. Tapi itulah yang harus dilewati. Iya, lu mah kebanyakan ngeluhnya daripada syukurnya. Ngaku enggak? Iya emang. Makanya kalau perih ya wajar aja, udah janji Allah. Saat bersyukur ditambah nikmatnya, di saat kufur ajab Allah amatlah perih, amatlah pedih. Tanya kan diri kita sendiri masing-masing, banyak syukur apa banyak kufur? Kufur. Terus gimana hidupnya? Pedih. Ya udah nikmatin. Terus gimana? Yang ngomong sama Allah, ya Allah bimbinglah jiwa ini, diri ini agar bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Sub lu mah Allah lagi lah. Terus mau sama siapa lu? Coba. Kalau bukan sama Allah, sama siapa? Yang bisa merubah itu siapa? Sampai budek kita ngebusa nih ngomongin ke istri misalkan biar berubah. Kalau Allah kagak rubah, kagak bisa. Makanya apa? Yang ngomong ke Allah, ya Allah rubahlah istriku lebih baik lagi. Yang bisa membolak-balikan hati istriku hanya Engkau ya Allah. Sadar kita punya Allah itu. Ngomel-ngomel kayak banting-banting apa ya, malah tambah nggak bener kita jadinya. Jadi kalau kita sadar, kita mulai dengan bahasa yang lembut. Kita mulai kalau ada apa-apa minta tolong.
kagak neken dia kayak babu atau kayak pembantu. Kadang-kadang ego kita kan, gua laki, apa lu nyuruh nyuci sama gua tugas perempuan. Nah ini, itu yang saya alami begitu bang. Maksudnya ini ngomongin saya, bukan ngomongin yang lain. Kagak, ngomongin saya ini, ngomongin saya. Malam ini kita belak-belakan aja udah, nggak usah pakai ditutup-tutup. Iya, percuma ditutup-tutup juga, ya kan? Daripada ngaku-ngaku kenal Allah tapi dalam aplikasi masih nol besar kan? Ya akuin aja. Ya gue ngomong dimampukan Allah, bisa menyampaikan ya dimampukan Allah. Terus mau ngaku gue yang bisa gitu, gue yang tahu gitu. Gitu. Coba kita mulai menyadari semua jaminan Allah sehingga ada rasa syukur kita kepada Allah. Hidup kita saat ini di sini nikmati, syukuri, selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah. Tuh, kurang apa lagi? Pengen ngopi tinggal seduh, pengen air putih tinggal kenyot. Ya kan? Mau gorengan ada, mau lempernya ada, mau buahnya ada. Coba lontong. Kurang apa lagi Allah? Cuman kan kita masih merasa, oh, itu kan bawaan gue yang bawa lu lah iya gue tahu lu yang bawa. Ya kan kalau disadari itulah jaminan Allah. Jadi nggak usah takut, nggak bawa apa-apa pun juga nggak usah takut kalau karena Allah mah. Makanya belajar lurus ke Allah tuh di kayak gini ya, godaannya itu. Kalau nggak sadar udah. Apalagi kasihan, udah repot dah. Saya datang karena kasihan gitu. Dah. Sebulan 2 bulan udah selesai tuh. Ini alhamdulillah bukti nyatanya nih, karena dia udah diproses dari awal dulu. Bang Rudi ini. Waktu dulu, yang dulu, wah, bininya ditinggalin. Ada panggilan dari pusat, wah langsung berangkat ya. Jadi begitu kenal DN udah biasa dia. Mau hujan, mau apa, datang aja berdua di sini. Nah, itulah proses. Ada tekad karena Allah. Coba kalau nggak ada tekad karena Allah, sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih ada gelasnya itu? Masih ada? Satu, kurang satu. Tabe. Guru semua. Guna juga kan? Siap. Mas, kan Gus. Kopi murni ada bang? Hitam. Ayo buka itu. Nah, tuh jaminan Allah begini. Gak usah disuruh-suruh. Gitu loh. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada yang mau buka majelis zikir nafas sadar Allah, harus lillah, harus gratis. Jangan karena sesuatu. Karena kalau karena sesuatu nanti kecewa. Di saat nggak ada jamaah kecewa. Di saat nggak ada yang bawa makanan kecewa. Coba. Kalau karena Allah ya udah nikmati saja. Kalau lagi ada ya ada, kalau lagi kagak ada ya jangan minta. Seadanya aja. Nah itulah kita di saat menyadari bahwa semua jaminan Allah. Jadi itu tadi teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan silakan kita diskusi bareng-bareng di sini mah. Jangan ngandelin dari omongan saya. Ayo kita sama-sama, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan, kita diskusikan.
gitu. Dari makna tadi memahami jaminan Allah menggunakan kesadaran lebih dalam lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Dari siapa, Bang? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada pengalaman, ceritain pengalaman selama diproses. Pada yang mau nambahin, pada yang? Pak Gatot, mau cerita nggak? Proses yang sedang dialami. Kalau yang mau cerita, cerita aja nggak apa-apa di sini mah. Pak Gatot aja, Pak Gatot. Ceritanya dari mana? Ya, cerita aja. Cerita apa sejujurnya yang dialami dalam diproses, kan gitu aja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Ya. Kalau ada dorongan untuk cerita, jangan malu-malu. Gitu. Karena dari sebuah cerita itu, dari pengalaman itu kita ngambil hikmah. Di situ ada hikmah untuk kita yang mendengarkan. Gimana Bang Rudi? Nggak ada. Ada sih ada, tapi nggak ada cerita. Ya nggak apa-apa. Gitu juga nggak apa-apa. Jadi gitu yang Gus rekan Pak Hah? Pak Daeng. Aduh, saya mau nyebut Daeng aja susah ya. Jadi tadi kita udah ngobrol nih Gus. Kalau ada yang teman-teman yang sedang ada kesulitan, apa kita diskusikan. Nah, itu sebagai bentuk aplikasi. Kita cari-cari sama-sama mencari solusi dengan menggunakan kesadaran. Gitu. Punya utang nih, ayo ngumpul, nggak apa-apa. Bahas utang. Gimana caranya? Ya kita pakai kesadaran dulu, nyambung dulu ke Allah. Minta petunjuk Allah. Dapat petunjuk kita omongkan. Ini begini bersama-sama. Cuman pas begitu ada pertolongan jangan ngaku tuh kan kalau nggak ada gua lu. Wah, repot nanti. Kalau nggak ada gua nggak hidup lu. Wah, repot lah. Sebenarnya kalau kebersamaan itu kita landasi dengan kesadaran jiwa ini sadar Allah, nikmat loh. Nah itulah bukti Rahman Rahim, rahmatan lil alamin, yang nyata gitu. Jangan bukan hanya sekedar dipahamin, oh gini ya. Kalau cuma dipahamin gitu doang, nggak ada aplikasinya ya percuma. Belajar ketuhanan nggak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ya percuma, ya kan? Jadi koleksi. Ya iya, sekarang memahami kondisi panah, wow udah paham, udah ngerti nih kondisi panah, tapi nggak bisa ngaplikasi ini buat apaan? Ya kan? Kita belajar itu agar kita bisa aplikasikan Perpustakaan, berbaikan dalam kehidupan. kumpulin doang. Nah disitulah baru kita menyaksikan Allah yang nyata. Tapi nyata bukan berarti berbentuk, berwarna, berwujud kayak manusia, makhluk, bukan. Nyata dalam arti kata dalam kesadaran. Gitu. Dengan dikumpulkannya nih misalkan 7 orang, 8 orang yang lagi ada kesusahan, kita sama-sama nyambung dulu ke Allah. Sadari dulu Allah. Set. Sama-sama memohon petunjuk Allah. Begitu sudah selesai, pakai kesadaran, pasti otaknya akan lebih cerdas. Akalnya akan lebih bersih, hatinya akan lebih murni menerimanya. Nah itu yang disebut gunakanlah semua yang ada di dalam organ tubuh kita dan jiwa kita sesuai fungsinya. Kalau digunakan sesuai fungsinya, di situ ada manfaatnya. Ya kan? Nafsu juga ada manfaatnya kalau digunakan sesuai fungsinya. Kalau nggak ada nafsu, pincang hidup kita. Masih di dunia. Nah, tuh. Makanya ketenangan jiwa kita di dalam dunia di saat kita menghadapi apapun itu keadaannya, disitulah tanda-tanda kita itu sudah bisa kembali kepada Allah. Kalau jiwa kita nggak gelisah, gimana mau kembali ke Allah?
sebenarnya bertemu Allah, berjumpa Allah itu di saat jiwa kita sadar, menyadari Allah. Nah itu bukan berjumpa amplok-amplokan kayak begini, bukan. Di saat jiwa kita sadar, menyadari Allah yang dekat. Bukan berarti Allahnya dibayang-bayang, diimajinasikan, dihayalkan, bukan. Kalau dengan kesadaran itu udah di atas akal pikir kita, di luar nalar akal pikir kita, gitu. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, saya pesankan, kalau mau buka majelis zikir nafas di rumah, jangan banyak mikir, gunakan kesadaran. Karena kalau kita masih mikir, nah nanti itu mikir, waduh ini kopinya gimana, ininya gimana, nggak jadi-jadi udah. Dan itu saya dapat dari siapa? Dari Pak Pur. Pak Pur itu dulu mengadakan pelatihan di Padepokan, dikasih harga, hancur. Ya kan? Akhirnya apa? Lillah karena Allah sudah mengadakan acara, lillah karena Allah, keluar 10 juta, baliknya bisa 25 juta. Tuh, kalau udah berserah kepada Allah. Tapi kalau nggak berserah kepada Allah, di situ hitung-hitungan. Wah, rugi ini. Balik modal apa enggak ya? Coba. Ini yang saya tangkap, yang saya pegang, pesan beliau. Kalau kita belajar zikir nafas sadar Allah, ya kan? Lakukan segala sesuatunya itu lillah karena Allah, jangan karena yang selain Allah. Nanti ada solusi dagang, jangan nyari untung. Lakukan di situ sebagai amanah tanda perintah dari Allah. Jadi nggak beban. Kalau kita sama-sama nih, kita jalankan, akan menjadi sebuah solusi nggak? Solusi. Saling membantu. Masa iya dari 7 orang ini nggak ada yang beli? Kan gitu. Kalau kita bersama-sama, sistemnya boleh seperti MLM, tapi jangan ditiru. Dalam penghasilannya seperti PLM, LMM, bukan. Tekniknya saja sudah. Kita pakai jaringan, rame-rame, bareng-bareng. Tapi lakukan karena Allah. Jangan nyari untung. Kalau udah dilakukan karena Allah, otomatis nggak dapat rezeki uang itu. Dapat, nggak usah pakai ditanya-tanya itu kalau dilakukan. Otomatis. Kita ketuk pintu. Bu, mau beli ini enggak? 1 enggak, 2 enggak. Terus kita lakukan aja dengan kesadaran lillah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Pasti ada yang digerakkan hatinya. Iya, saya butuh. Cuman kita kan gengsi kalau disuruh begitu. Ntar dulu dah. Sorry dah. Nah, itulah ego kita. Tapi kalau kita lakukan semua itu karena Allah, insya Allah tidak ada yang susah. Makanya kadang-kadang bingung gitu. Ibaratnya, kok kenal Allah tambah susah? Bukannya harusnya kenal Allah itu bahagia dunia akhirat? Kan mindsetnya ke situ. Karena apa? Merasa diuji. Saya kok mendekat ke Allah, beriman kepada Allah kok malah diuji terus, susah terus. Ya karena di situ merasa beriman, merasa diuji. Sebenarnya itu bukan ujian, tapi proses pembelajaran agar kita paham. Nah sekarang kalau kita belajar berserah, terus kita lagi mampu, kira-kira bisa nggak berserah? Tapi kalau begitu dikasih kondisi keadaan yang memang nol, set dah nggak ada seperak-perak acan ini. Coba di situ sebenarnya Allah sedang ngajarin lu berserah.
Di saat berserah, di situ ada solusi. Padahal sering kita ngalamin, cuman ya karena tidak ada kebersamaan tadi, akhirnya apa? Ya bingung lagi. Bingung mulu. Ya kan? Akhirnya yang disalahin siapa? Metodenya. Disalahin siapa? Pembimbingnya. Disalahin lagi siapa? Temennya. Kan gue blok kita ini kadang-kadang. Itu buat saya, bukan buat teman-teman. Itu buat saya. Tapi ya bahasa saya memang begini. Ibaratnya ini kopi pahit lah. Ya kan? Hah? Lah memang kenyataan, Pak. Yang kita omongin ini kenyataan, bukan bayang-bayang, bukan hayalan. Nyata. Ya kalau secara syariatnya, secara lahiriahnya, dalam pemahaman umum, kita ya berikhtiar. Kita ya istilahnya menafkahi anak istri. Kalau secara hakikatnya kan itu semua Allah. Ya kan? Dari Allah semua. Kita cuma jalanin doang. Emang yang bisa ngasih kebahagiaan kita kepada anak istri kita? Bisa. Pernah saya coba. Wah, ini istri kalau banyak duit pasti bahagia. Begitu kan malah puyeng dia. Ngaturnya gimana? Habis nggak jelas. Tuh kan, pusing lagi kan. Jadi nggak ada, ya nggak ada. Tambah pusing lagi gitu ya. Nah itulah manusia kan. Ya kan? Pasti kita ngalamin, sama-sama ngalamin lah. Ya kan? Gak punya kerjaan, bingung nyari kerjaan. Udah punya kerjaan, ngeluh capek kerja. Coba. Nggak hujan, teriak panas. Ya kan? Begitu hujan mulu banjir dari rumah gua. Dah, coba. Itulah sifat manusia. Nah, bagaimana sifat manusia ini agar sesuai dengan fungsinya, yaitu harus sadar. Menyadari semua itu skenario dari Allah yang emang harus kita lewati. Jangan dijadikan beban. Iya, saya susah mulu soalnya. Nggak usah diomongin. Sebenarnya bukan situ doang, semua ngalamin susah mah. Emang dipikir yang banyak duit gak susah? Susah juga sama. Susah ngabisin. Ya kan? Susah dia. Pikir dia seneng doang. Nah namanya itulah ciptaan Allah. Itu berpasang-pasangan. Dualitas. Dan itu saling melengkapi. Kalau lempeng-lempeng aja, wah seneng hidupnya. Gak ada susahnya. Kiamat udah selesai acaranya. Misalkan nih beriman semua, wah udah nyembah Allah semua, taat semua kepada Allah. Kagak ada yang maksiat karena apa? Itu saya tugasnya. Ya itu aja. Atau siang aja nggak malam-malam. Gimana kejadian? Ya itulah ketentuan Allah, selalu semua berpasangan dan semua ada manfaat. Makanya apapun yang diciptakan oleh Allah itu semua bermanfaat. Nggak percaya saya? Coba ya, coba sadarin sekarang. Nyamuk ada manfaatnya. Akhirnya ada pabrik baygon. Nyamuk. Itu semua ada manfaatnya. Lucu, ya. Goceng dapat dikit ya nggak? Coba. Semua ada manfaatnya. Cuman kadang-kadang kita tidak mau menyadari itu. Seakan-akan kita udah gak bermanfaat lagi. Tai kebo aja masih ada manfaatnya. Masa kita sebagai manusia yang sempurna gak ada manfaatnya? Iya gak? Kalau kita merasa gak ada manfaatnya, berarti kalah derajat namanya tai kebo. Jadi itu teman-teman. Di saat kita memang mau menyadari menggunakan kesadaran jiwa kita yang sadar Allah, sesungguhnya hidup ini sudah dijamin oleh Allah dalam segi apapun. Cuman karena kita tidak mau menyadari, sehingga disitulah ego kita yang bermain. Merasa ini hasil kerja gua, hasil dagang gua punya rumah ini hasil kerja keras gua, nabung bertahun-tahun.
Ada mobil ya? Bukan. Jadi itu teman-teman, baik kita sama-sama simpulkan bahwa memahami jaminan Allah itu bukan berarti kita diam tidak melakukan apa-apa. Tapi memahami dengan kesadaran jiwa sadar Allah bahwa Allah sudah menjamin kita itu aktif, nggak pasif, aktif, tetap menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan. Yang ngojek, yang dagang ya dagang, yang kerja ya kerja. Tapi dalam kesadarannya pasrah total kepada Allah, minta bimbingan Allah. Sehingga kerjanya ya ibadah, dagangnya ya ibadah, ya kan? Ngojeknya ya ibadah. Sampai-sampai yang ngopinya aja ibadah. Kalau dalam kesadaran menyadari Allah. Jadi ibadah tuh luas. Ibadah tuh luas. Makanya pernah kita dengar di cerita-cerita ya kan, wali itu tidurnya aja ibadah, buang air besarnya aja ibadah. Karena apa? Dalam kesadaran menyadari Allah dia. Apa boleh bang lagi di kamar mandi, lagi berak, menyadari Allah lah? Ya boleh menyebut. Yang jangan itu lu bawa Quran di situ. Atau lu teriak-teriak di situ kamar mandi, la ilaha illallah. Ya nggak boleh begitu. Dalam kesadaran boleh. Dalam jiwa lu sadar di saat begitu, sadarin itu dengan kekuatan Allah ngeden itu. Plung tuh jadi nikmat. Alhamdulillah. Iya. Mules kalau dengan kesadaran disadari, aduh mulesnya itu nikmat. Coba kalau nggak disadari, kesel, aduh anjing. Oh segala disebut udah. Sialan, gara-gara sambel nih tuh. Salahin dah udah semua. Tapi kalau pakai kesadaran, mulesnya nikmat, keluarnya nikmat, jadi ibadah di situ. Jadi nggak ada yang sia-sia. Semua itu ada manfaatnya masing-masing kalau mau kita sadari. Nah baik. Sekarang kita ambil posisi masing-masing yang nyaman, yang rileks. Kita sama-sama berlatih untuk berserah total kepada Allah dengan menggunakan metode silatun dan zikir napas sadar Allah. Mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan di Facebook, silahkan ambil tempat yang nyaman, boleh duduk, boleh sila, boleh berbaring, bebas. Dan pesan saya satu, di saat kita mengamalkan zikir napas, jangan mengharap ingin bisa, atau ingin nyampe, atau ingin sadar. Tapi lakukan saja, lillah karena Allah. Agar nanti kita dibimbing oleh Allah. Sudah siap? Baik, sebelum kita melakukan zikir napas, kita sama-sama melakukan penyerahan dan melakukan silatun. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ibu-ibu yang di luar ya. Mungkin ada ibu-ibu yang nonton. Bapak-bapak, sahabat-sahabat, teman-teman, cukup mengikuti apa yang saya ucapkan dalam hati agar lebih terasa lagi, lebih dalam lagi dalam kolbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah,
Kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar jiwa ini menyadari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Pasrah total, diam, tanpa memberi respon apapun, cukup disadari saja. Lalu lepaskan ikatan-ikatan yang terikat dalam hati kita kembali kepada Allah. Sampai tidak ada lagi rasa kepemilikan dalam hati kita, bahwa semua milik Allah. Hati ini benar-benar kosong. Tidak ada lagi rasa memiliki. Setelah hati ini kosong, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Kita panggil asmanya, kita panggil namanya, penuh dengan rasa rindu, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku butuh Engkau ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah, kembali kepadamu ya Allah, agar bisa menyaksikan Engkau yang nyata dalam kehidupan ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah, kembali mendekat kepadamu ya Allah. Sadar akan keberadaanmu yang dekat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Aku hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ya Rabb. Aku hamba-Mu yang tak berdaya ya Rabb. Bimbing ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Setelah kita benar-benar menyadari Allah yang dekat, kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, rilekskan tubuh kita, mulai dari kepala, pundak, tangan, dan kaki kita, rilekskan. Dan segar benar-benar rileks, sadari napas. Sadari napas yang keluar masuk melalui hidung ini. Tanpa kita atur, biarkan napas itu keluar masuk dengan sendirinya. Rasakan dan sadari, kadang panjang, kadang pendek, kadang halus, kadang cepat. Sadari saja. Biarkan napas ini keluar masuk seperti biasa. Jangan diatur. Setelah kita menyadari napas, kita sadari pikiran kita. Kita sadari perasaan kita. Kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari pikiran, perasaan, dan tubuh, kita sadari jiwa kita. Kita sadari nafs kita. Atau yang bisa dikatakan diri sejati kita. Jiwalah yang menyaksikan napas. Jiwalah yang menyaksikan pikiran. Jiwalah yang menyaksikan tubuh. Walaupun mata kita terpejam, jiwa ini bisa menyaksikan menggunakan kesadaran. Menyadari napas, menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita untuk menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari ruangan di sini, ada teman-teman kita. Ada suara air, ada makanan, ada minuman. Sadari saja. Menyadari itu bukan membayangkan. Menyadari itu bukan menciptakan. Menyadari itu bukan mereka-reka. Cukup meyakini keberadaannya. Sadari bahwa itu ada. Ada teman kita, ada tubuh kita, ada pikiran kita, ada perasaan kita, semua cukup kita sadari saja. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Ada motor, ada jalanan, ada pohon-pohon, ada rumah-rumah. Cukup disadari, nggak usah dibayangkan. Sadari keberadaan itu. Keberadaan motor di luar, keberadaan jalan di luar, keberadaan rumah-rumah di luar, keberadaan pohon di luar, itu kita cukup sadari. Nggak usah dibayangkan, sadari saja bahwa semua itu ada. Kita luaskan lagi kesadaran kita sampai menyadari langit, menyadari bintang-bintang, menyadari bulan, menyadari galaksi-galaksi yang ada di angkasa.
Sekali lagi bukan dibayangkan bentuknya, tapi sadari keberadaannya. Walaupun kita tidak tahu bentuk dan rupanya, tapi kita menyadari keberadaannya pada tempatnya, pada posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Sampai kita luaskan kesadaran jiwa kita ini menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta ini. Sadari Allahnya. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi kita cukup menyadari keberadaannya. Bahwa Allah itu ada tanpa harus kita bayang-bayang bentuknya, rupanya. Tapi kita sadari. Oleh kesadaran jiwa kita, kita sadari, dudukan kesadaran kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah kesadaran jiwa kita duduk menyadari Allah, barulah kita berzikir kepada Allah menggunakan hati kita, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Terus biarkan hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas yang keluar masuk. Tapi kesadaran jiwanya kita dudukkan dalam menyadari Allah di sebalik alam semesta ini. Sehingga kesadarannya tetap ke Allah, hatinya berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk di level 2. Sekarang kita luaskan lagi masuk di level 3. Meluaskannya seperti apa? Kita sadari di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya itu semakin mendekat. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya itu semakin berserah di hadapan Allah. Nafs kita ini, jiwa kita ini semakin mendekat dan semakin berserah di hadapan Allah. Dan biarkan hati itu tetap berzikir seiramanya dengan napas keluar masuk yang tanpa kita atur. Saat napas masuk, kesadarannya semakin mendekat. Di saat napas masuk, kesadarannya semakin berserah. Mendekat, berserah, mendekat, berserah. Terus dengan seiring napas keluar masuk. Dalam berserah itulah kita serahkan semua kepada Allah sampai tidak ada apa-apa. Setelah tidak ada apa-apa lagi, kita masuk di level 4 nafi isbat. Hati kita zikir kesadaran kita itu menyadari yang ada hanya Allah. Hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah.
Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Dudukan kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah itu. Biarkan hati itu tetap berzikir dengan sendirinya, mengikuti napas yang keluar masuk. Jiwanya menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir kepada Allah. 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 Setelah benar-benar jiwa ini menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk ke dalam sibghatullah, dalam celupan Allah. Dudukan kesadaran jiwanya dalam celupan Allah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. 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 Setelah kita paham duduknya kesadaran kita dalam sibghatullah itu, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata dengan menggunakan 3T dan ATP. Dudukan kesadaran jiwanya dalam sibghah sehingga kita menyadari, menerima dengan kekuatan Allah, bersyukur dengan kekuatan Allah, dan yakin dengan kekuatan Allah. Sehingga menjalankan amanahnya pun dengan kekuatan Allah, memahami tandanya pun dengan kekuatan Allah, sehingga menjalankan perintahnya pun dengan kekuatan Allah. Itulah kondisi jiwa kita dalam kondisi kesadaran sibghatullah. Pertahankan kesadarannya tetap dalam sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah, sampai benar-benar kita dipahamkan oleh Allah. Baik, saya akan akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman yang masih menjalankan zikir napasnya, silahkan lanjutkan. Bagi yang mau mengakhiri, akhiri dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.